Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. يا حي قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, kembali kita bertahmid membaca alhamdulillah di pagi ini. Setiap pagi, setiap saat, siang malam kita membaca alhamdulillah. Karena kita berselimut nikmat. Bukan menerima nikmat lagi, berselimut nikmat. Kita tinggal di bumi Allah. Yang mengasih hidup Allah. Yang mengasih tenaga Allah. Yang mengasih akal Allah. Yang mengasih iman Allah. Oksigennya Allah punya. Air yang diminum Allah punya. Malam Allah yang menciptakan. Siang Allah yang menjadikan. Mau ke masjid, nikmat yang besar yang tidak dapat dibeli. Tak mau ke masjid, kerugian yang besar. Kata ulama, orang yang ke masjid, kalau dia telat sedikit sholat berjamaahnya, imam sudah sempat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, baru dia takbir di belakang Allahu Akbar. Setelah imam membaca Bismillah, kerugian yang menimpanya, kata ulama, dikumpulkan semua kekayaan dunia itu membayarnya tidak terbayar. Kerugian orang yang telat takbir, imam dah sempat baca Bismillah, jangan alhamdulillah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru di belakang Allahu Akbar. Orang pun rugi dan rugi. Kalau dinilai kerugiannya diimbangi dengan kekayaan dunia ini, tidak terbayar. Macam mana kalau tak sholat berjamaah? La ilaha illallah. Subhanallah. Tadi kita bersama surah Ibrahim Pak ya. Halaman 257-258. Sahabat Nabi generasi awal melihat Quran ini wejangan. Quran ini hidangan. Quran ini santapan. Kalau dibaca Quran, terisi kekurangannya. Terpenuhi kegersangannya. Teratasi kehausannya. Itu maka kita setelah salat kita bincangkan satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat. Bagi orang dulu Quran itu ma'dubah namanya. Kalau istilah sahabat ma'dubah, hidangan. Subhanallah. Tadi kita baca dari ayat 18 halaman 257, 258 sampai 259 ayat 27. Dari 18 ke 27. Berarti 10 ayat. Kita nak ambil ayat 24-25. Kalau kita uraikan semuanya seminggu tak habis. Ambil sedikit saja. Istilah Arabnya ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau tidak dapat merangkul semuanya, ambillah sedikit. Jangan sama sekali tidak. Tidak dapat satunya ambil seketek. Mana yang dapat? Tidak dapat semuanya, ambil mana yang dapat. Jangan semua tidak diambil, semua tidak dibaca, semua tidak didengar, semua tidak dikupas. Tengok ayat 24. Alam tara. Tidakkah anda lihat? Allah bertanya. Artinya lihatlah, perhatikanlah. Ayat 24 halaman 258. Alam tara. Tidakkah anda lihat? Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah
Macam mana Allah membuat contoh kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu keimanan tuh Pak. Keimanan yang ada di hati setiap orang. Iman itu ibarat kalimah thayyibah, ibarat kasyajarah thayyibah. Iman yang ada dalam hati, yang ada di dada, seperti pokok. Pokok yang cantik, yang indah, yang rindang. Asluha thabit. Batangnya, dasarnya, umbinya berdiri kokoh. Wa far'uha fis sama. Cabangnya, rantingnya sampai ke langit. Oh, hebat Pak ya. Hebat. Orang beriman itu ibarat pokok yang batangnya kuat, berdiri, tegap, terhunjam ke bumi, dahan rantingnya sampai ke langit. Tahajud berbuah imannya. Istighfar waktu sahur berbuah. Melangkah ke masjid berbuah. Solat berjamaah berbuah. Solat sunat berbuah. Tazkirah berbuah. Zikir berbuah. Berbuah. Nanti solat duha berbuah lagi. Solat zuhur berbuah lagi. Itu kalau dia solatnya. Tengok ayat sesudahnya. Tu'ti ukulaha. Pokok itu berbuah. Kullahin, setiap waktu. Tidak berkala, tidak bermusim. Bukan Ramadan saja. Bukan musim haji saja. Musim haji, pergi ke tanah suci. Pulang dari tanah suci, tidak ke masjid lagi. Pergi umrah. Pulang umrah, tidak ke masjid lagi. Bukan begitu. Kullahin, setiap waktu. Every time. Setiap saat. Dengan zikirnya, dengan amal solehnya, dengan kerjanya. Tidurnya pun berbuah. Tidur dia berbuah tidurnya. Mandi dia, makan dia. Tidur bersama istrinya, bersama suaminya, berbuah. Dapat anak, berbuah. Dapat cucu, berbuah. Meninggal dia, buah perjuangan keluarganya tak berhenti sepanjang zaman. Contoh teladan di masyarakat yang dibuatnya jadi sebutan baik orang. Oh, Pak Cik itu bapak itu katanya, subhanallah, meninggalkan nama yang harum. Dah mati pun masih berbuah lagi. Tu'ti ukulaha, mendatangkan hasil buah, kullahin, setiap waktu, tidak bermusim. Nah, kalau dia dengar yang bermusim, musim dingin buahnya lain. Musim panas buahnya lain. Mengikut musim. Kalau di kita tidak bermusim. Ada gak buah yang bermusim ya? Tapi buah iman ini tidak bermusim. Tapi tengok kuncinya. Biizni rabbiha. Kuncinya dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin dia ke masjid, tidak akan ke masjid ya. Sampai jenazahnya dibawa ke masjid. Sudah sering disebut ya. Nanti orang bilang, itu juga ya. Memang itu masalahnya. Masalahnya masih tidak ke masjid. Oh, ini saja nih dokter ini Ustaz ini. Malah. Karena masjid jarang penuh satu saf subuh. Udah 2 Ramadan di sini tidak ada berubah masjidnya. Masjid lain tidak tahu lah ya. Saya pernah di Malaysia dulu. Saya tuh habis kuliah di Arab ke Malaysia, kemudian ke Brunei, kemudian ke Malaysia lagi, kemudian ke Brunei lagi, kemudian ke Malaysia lagi, kemudian ke Brunei. 3 kali masuk Malaysia, 3 kali masuk Brunei. Waktu masuk Malaysia kedua kali, saya tinggal di satu lokasi perumahan, di sana taman namanya, ataupun bandar. Bandar Baru Bangi namanya. Bandar Baru Bangi itu ada bagian-bagiannya. Bagian 1, 2, 3 sampai ke 20. Sana section namanya. Section 1, section 2. Saya tinggal di section 2. Mula-mula ke sana saya pergi ke masjid. Tidak sampai sebaris sembahyang subuh. Penduduk padat. Saya berdakwah. Akhirnya dapat 5 saf. 3 lelaki, 2 perempuan.
Saya tazkirah subuh sepanjang saya 4 tahun tazkirah subuh di sana. Sekarang berjalan tazkirah subuhnya. Sebelumnya tidak ada. Sekarang hidup. Subhanallah. Hidup. Mereka tahu hikmahnya tazkirah subuh. Kegersangannya teratasi, kehausannya terpenuhi. Tukti ukulaha, pokok iman tadi berbuah. Ukul itu buahnya Pak ya. Kulahin setiap masa biizni rabbi. Ini kuncinya Pak. Biizni rabbiha, dengan izin Allah. Yang mau begitu orang dipilih Allah. Dipilih Allah. Itu maka bila kita menjawab azan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Apa maksudnya? Kalau Allah hendak dekatkan hatinya ke masjid, tidak akan dekat masjid di hatinya. Walaupun dekat di matanya, hatinya jauh dari masjid. Kalau Allah dekatkan hatinya ke masjid, walaupun jauh di mata, dia akan datang. Itu maksudnya Pak. Yang baca Allahu la wala quwwata illa billah itu maksudnya. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Dikasih Allah dia baru berdaya, dia baru berupaya dia. Tidak dikasih Allah, tidak akan pegang Quran dia. Sampai dia mati nanti tidak pegang Quran. Mungkin sudah dia meninggal baru baca anaknya tahlilan, entah apa, yasinan, entah apa. Waktu hidup dia tak baca Quran. Sudah mati disuruh, atau walaupun tak disuruh, dah jadi tradisi. Barangkali masalah Pak ya. Waktu hidup tak baca Quran, mati dibacain Quran. Quran bukan untuk orang mati. Quran untuk orang hidup. Nah, ini masalah lagi nanti Pak ya. Bukan tak boleh membaca Quran. Tapi Quran yang betul dibaca waktu hidup dan dibacakan orang sesudah kita mati. Subhanallah. Biizni Rabbi ini kunci nih Pak. Dengan seizin Allah. Buah itu akan berbuah. Pokok itu akan berbuah. Lebat tak lebatnya. Berbuah tak berbuahnya. Biizni Rabbiha. Dengan izin Allah. Itu maka kita pun banyak berzikir supaya kita ditolong Allah. Kalau kita tidak berzikir, risikonya banyak Pak. Orang yang tidak berzikir, tidak baca Quran, tak berzikir, Quran tidak, tasbih tidak, salawat tidak, istighfar tidak, hauqalah tidak, apapun tidak. Kesehariannya no Quran, no tasbih, no salawat, no istighfar, no salat berjamaah. No. Nah, dalam Quran disebut orang yang tidak berzikir itu Allah akan mengabaikannya. Satu, itu dalam surah Taubah, dalam surah Al-Hasyr. Tadi malam bincang sama anak-anak di sini sampai dekat jam 10. Orang yang tidak berzikir dalam surah Al-Hasyr, Allah membuatkan dirinya lupa terhadap dirinya. Orang yang tidak berzikir Allah akan jadikan lupa terhadap dirinya. Lupa nak ke masjid, subuh tidak, zuhur tidak, asar, maghrib. Kosong. 5 waktu, tidak ada satu yang dipenuhi. Tidak ada pegang Quran. Tidak ada pegang Quran. Suami tidak, istri tidak. Anak pun tidak. Meninggalkan nanti ayah dan ibunya. Meninggalkan anak yang jauh dari Al-Quran. Ayah ibu mati. Mak bapak mati. Orang tua meninggal. Orang tua mati. Dosa terus menerus tak berhenti. Karena tidak dididik keluarga mencintai Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari ilmu. Jauh dari rumah Allah. Na'udzubillah.
Wa yadribul amsala linnas, penghujung ayat 25. Allah membuat contoh ini untuk manusia. Apa tujuannya? La'allahum yatazakkarun, agar mereka ingat, jangan lupa. Wa yadribul amsala linnas, Allah membuat banyak perumpamaan dalam Quran untuk umat manusia. La'allahum yatazakkarun, agar mereka ingat. Sudah diperingatkan supaya ingat. Kalau diperingatkan tak ingat, itu tidak ada alasan lagi nanti di sana. Saya tak tahu. Tidak ada alasan. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Jadi itulah ayat apa tadi? Surah Ibrahim ayat 24 tentang menyatakan bahwa iman yang terdapat dalam ayat itu ibarat pokok. Iman yang ada dalam hati Bapak itu, keyakinan Bapak itu ibarat pokok. Subuh berbuah dia, zuhur berbuah, asar berbuah, maghrib isya berbuah. Buahnya lebat. Dia datang awal, dia tidak mau masbuk. Datang awal, tidak mau masbuk. Kalau boleh tahjir lagi. Kalau boleh tahjir, datang sebelum azan. Yang lebat buahnya. Kalau boleh sempat pegang Quran sebelum azan. Sempat bertasbih sebelum azan. Beda tuh Pak ya. Nanti kita bicarakan hubungan antara sholat dengan Quran. Sholat dengan zikir. Nanti ada ayat-ayat tentang sholat. Artinya sebelum sholat kita bisa berzikir. Membangun jaringan. Membina koneksi dengan Allah dulu, dah terkoneksi. Saya pernah tengok jumpa jemaah di Brunei, masjid yang megah di sana. Saya sudah isya, bapak itu baca Quran di sudut, baca Quran. Ya. Tekun dia baca Quran. Saya datang, Pak, kita kan baru salat. Kawan-kawan sudah pulang, bapak kenapa baca Quran lagi di sini? Apa dia bilang? Saya tahu salat saya ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Bacaan Quran ini diharapkan bisa menutupi kelemahan sholatku tadi. Bisa mengcover, bisa menampung kelemahan sholatku tadi. Sudah sholatnya bermasalah, kemudian dia tidak baca Quran. Nah, Bapak ini dia sadar bahwa sholatnya banyak kelemahan kekurangannya, lalu lepas sholat dia baca Quran 20 menit, setengah jam, untuk mengcover, untuk memenuhi kekurangan. Itu maka kita perlu berzikir, perlu baca Quran dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.